Nah, lihat sendiri kan, jarumnya pas banget di garis hitam. 1, 2, dan 3 kilo. Beres, totalnya jadi 39.000 aja. Tunggu sebentar Bu Ito, jangan diikat dulu plastiknya. Kebetulan sekali, saya baru beli timbangan digital kecil buat bikin kue di rumah. Boleh ya kita cek sebentar di sini, biar hati kita semua enak, gak ada prasangka yang enggak. Apa-apaan ini Nani? Kamu sengaja ya mau nyari... Aduh, ini dia pelanggan setia yang paling cantik udah datang. Apa kabar Nani? Suami sehat? Anak-anak gimana? Udah berangkat sekolah? Alhamdulillah sehat semua Bu. Ini saya mau belanja agak banyak, soalnya nanti sore ada acara arisan kecil-kecilan di rumah. Mau bikin kue juga. Wah, arisan ya, pasti ramai itu. Mau beli apa aja? Sini aku ambilin yang paling bagus kualitasnya buat kamu. Telur 1 kilo ya Bu, terus terigu yang protein sedang 1 kilo, sama gula pasir 1 kilo. Tolong pilihin telur yang gak pecah ya Bu. Beres, telur di sini mah selalu baru Nani, nggak ada yang busuk. Nah, pas ya 1 kilo. Terigunya juga ini, aku ambilkan yang bungkusan baru. Gulanya juga pas, total semuanya jadi 55.000 Nani. Kok rasanya lebih mahal dari biasanya ya Bu? Gula lagi naik. Haha, iya dari sananya emang lagi naik 1.000 rupiah. Tapi tenang aja, buat kamu mah aku kasih bonus senyuman yang tulus. Masa aku mau bohongin langganan lama? Ya udah kalau gitu. Ini uangnya ya Bu, terima kasih. Sama-sama, semoga acaranya lancar ya Nani. Jangan lupa belanja di sini lagi. Perasaan tadi tangan aku nggak seenteng ini pas bawa telur dari pasar kemarin. Kok ini ringan banget ya? Loh, kok cuma 800 gram? Kurang 2 ons dong. Gula juga cuma 9 ons. Astaga, ini timbanganku yang rusak atau memang aku yang dikerjain ya? Tapi tadi di depan mataku jarum timbangan Bu Ito pas banget di angka 1 kilo. Masa iya Bu Ito setega itu? Orangnya ramah banget, selalu nanya kabar, selalu senyum. Tapi kalau setiap belanja kurangnya segini banyak, lama-lama dompetku bisa jebol. Mana harga gula dibilang naik, padahal kata ibu-ibu lain harganya masih biasa aja. Aku harus tanya ke yang lain nanti pas arisan. Gak mungkin cuma aku yang ngerasa begini. Kalau dibiarin, dia makin enak sendiri di atas penderitaan orang lain. Pok Mon, ini tempenya aku makin kecil aja, harganya tetap 2.000 kan? Wah, dari pabriknya begitu Bu RT. Saya mah cuma ambil untung tipis. Mending di saya daripada beli di warung sebelah yang timbangannya suka ajaib. Nah, pas banget Paman ngomong gitu. Tadi pagi aku beli telur di Bu Ito. Pas aku timbang ulang di rumah, kurang 2 ons coba. Loh, kamu juga kena Nan. Aku kemarin beli minyak goreng curah, bilangnya 1 kilo. Tapi pas aku tuang ke botol bekas air mineral yang ukurannya 1,5 liter, kok nggak sampai setengahnya? Aku pikir aku yang salah lihat.
Jangan-jangan bener apa kata warga sebelah. Katanya kalau kita lengah sedikit, jari Bu Ita itu suka main di pinggir timbangan. Ceketan banget emang kalau urusan nyolong angka. Masalahnya itu loh Bu RT, mukanya ramah banget, manis kalau ngomong. Jadi kita mau nuduh itu rasanya nggak enak hati. Aku tadi ditagih lebih, katanya harga gula naik. Padahal Pak Man, jualnya masih harga lama kan? Masih tetep Nani, nggak ada kenaikan dari pusat. Wah, parah juga ya kalau begitu caranya. Kasihan ibu-ibu kalau begini terus. Iya, ramah-ramah tapi beracun. Senyumnya itu cuma buat tutupin tangan yang hobi nyunat timbangan. Kita nggak bisa diem aja kalau terus-terusan rugi begini. Sabar dulu ibu-ibu, jangan langsung dilabrak. Kita kumpulin buktinya dulu. Nanti kalau ada yang beli lagi, langsung kita bawa timbangan sendiri buat pembuktian, biar dia nggak bisa ngilak lagi. Satu, dua, tiga, 10.000. Wah, dari Nani aja tadi aku udah untung 50 dari selisih telur sama harga gula. Gampang banget ternyata nipu orang-orang polos itu. Duh, tanganku ini emang tangan keberuntungan. Cuma butuh geser dikit, nahan dikit, duitnya nambah banyak. Ngapain juga jujur-jujur banget. Yang penting kan mereka pulang sambil senyum. Gak tahu aja kalau belanjaannya udah aku sunat. Tekan dikit pas mereka lagi ambil dompet, seret, beres. Kalau ada yang nanya kenapa enteng, tinggal bilang aja faktor perasaan atau tenaganya lagi kuat. Beres kan? Orang ramah mah gak mungkin disangka maling. Kumpulin sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Biarin aja ibu-ibu itu ngerumpi di luar sana. Selama mereka masih butuh beras sama minyak, mereka pasti balik lagi ke sini. Rezekiku emang dari tangan yang gesit ini. Bu itu, maaf nih, saya mau nanya soal beras yang beli 1 jam lalu. Itu benar 5 kilo? Aduh Pak Jaka, tumben banget nanya gitu. Ya bener dong Pak, masa saya salah timbang buat tetangga sendiri? Ada apa emangnya? Begini, tadi saya kan jalan kaki ke sini. Biasanya kalau bawa beras 5 kilo itu tangan saya kerasa pegel banget sampai di rumah. Tapi tadi kok enteng banget ya. Pas saya coba timbang pakai timbangan di rumah Pak Rete, cuma 4 kilo lebih dikit. 1 kilonya kemana Bu? Oh alah Pak Jaka, mungkin Bapak tadi lagi semangat, jadi bawaan berat pun terasa enteng. Atau jangan-jangan Bapak lupa kalau otot Bapak itu lagi kuat-kuatnya. Bukan masalah otot Bu, ini timbangan Pak Rete yang bicara. Selisih 1 kilo itu banyak loh. Buat saya makan 2 hari itu. Duh, Bapak jangan sembarangan ya. Timbangan saya ini sudah dari dulu saya pakai, nggak pernah ada masalah. Mungkin timbangan Pak RT yang udah karatan atau rusak. Jangan asal nuduh deh Pak. Saya nggak nuduh, saya cuma minta kejelasan. Kalau emang kurang, ya saya minta ditambahin aja kekurangannya. Ya nggak bisa begitu dong, barang udah dibawa pulang. Mana saya tahu kalau di jalan Bapak nggak tumpahin atau dikurangi sendiri. Udah ya Pak, saya lagi banyak kerjaan. Kalau nggak percaya, besok-besok beli di tempat lain aja dah. Aduh, dasar Pak Jaka, cerewet banget jadi laki-laki. Pakai acara mampir ke rumah Pak RT segala lagi, bikin repot aja. Nah, begini kan aman. Kalau jarumnya udah lewat sedikit dari angka 0, orang gak bakal curiga. Mereka pikir cuma masalah posisi naruh barang aja. Sedikit di sini, sedikit di sana, gak bakal bikin mereka miskin juga. Orang kalau beli 1 kilo dikasih 9 ons juga nggak bakal sadar kalau nggak ditimbang ulang.
Lagi pula siapa sih yang rajin nimbang ulang belanjaan dari warung tetangga? Cuma orang kurang kerjaan kayak Nani sama Pak Jaka aja. Tangan ini emang sakti, sekali pegang keuntungan langsung berlipat. Biarin aja lah mereka protes, yang penting dapurku tetap ngebul dan tabunganku nambah terus. Aku beneran gak terima Nani. Tadi siang aku kesana baik-baik, malah dibilang ototku lagi kuat, makanya beras berasa enteng, padahal jelas-jelas kurang 1 kilo. Loh, Pak Jaka juga diputer-puter omongannya. Aku malah lebih parah, Pak. Kemarin beli minyak dibilang harganya naik karena stok langka. Pas aku cek ke pasar induk, harganya biasa aja itu. Bu Ito itu beneran bermuka dua. Kalian sadar gak sih, setiap dia timbang, tangannya itu pasti nutupin angka atau dia sibuk ngajak ngobrol, biar kita nggak fokus. Bener, pas aku mau lihat jarumnya, dia malah nanya, Pak Jaka, cucunya udah gede ya? Pas aku nengok, plastik beras udah diikat aja. Terus gimana? Mau kita laporin ke Bu RT sekarang? Jangan dulu, kita butuh bukti yang nggak bisa dibantah. Besok aku mau belanja lagi, tapi kali ini aku mau bawa timbangan digital kecilku di tas. Begitu dia selesai nimbang, aku mau timbang ulang tepat di depan mukanya. Kalau dia masih ngeles, baru kita panggil warga. Setuju, aku ikut mantau dari jauh. Kita harus kasih pelajaran, biar dia tahu kalau kejujuran itu nggak bisa ditukar sama senyum palsu. Jadi kalian sudah yakin ini tuduhan serius loh? Bu Ito itu sudah lama jualan di sini. Jangan sampai kita malah kena fitnah kalau nggak ada bukti kuat. Yakin 100% Bu RT, ini bukan cuma salah 1 atau 2 orang. Hampir semua ibu-ibu di blok kita ngeluh hal yang sama. Tadi sore kami udah ngobrol di pos ronda sama Pak Jaka juga. Iya Bu RT, masalahnya bukan cuma timbangan, tapi harganya juga sering dimainin sesuka hati. Dia itu pinter banget acting ramah, makanya warga yang sungkan jadi diem aja deh. Jujur aja ya, aku juga ngerasa ada yang aneh pas beli sabun cuci kemarin. Beratnya beda sama yang biasa aku beli di supermarket. Tapi ya udah deh, kalau emang mau pembuktian besok pagi aku ikut ke warungnya ya. Bagus kalau Bu RT ikut, kita pura-pura belanja biasa aja dulu. Nanti pas dia mulai main, aku langsung keluarin timbanganku. Aku mau lihat gimana mukanya pas ketahuan. Tapi ingat ya, jangan main hakim sendiri. Kita tegur baik-baik dulu di depan dia. Kalau dia masih sombong dan gak mau ngaku, baru kita kasih sanksi sosial atau lapor ke pengurus lingkungan. Aku rasa dia nggak bakal gampang ngaku Bu RT. Orangnya keras kepala kalau soal duit. Tapi ya kita lihat aja besok, sepinter-pinternya bangkai disimpan, baunya pasti kecium juga tuh. Aduh, ini ada rombongan apa ya? Kok tumben banget ibu-ibu pejabat kampung sama bapak-bapaknya juga mampir barengan? Mau ada hajatan besar di balai warga apa gimana ini? Bukan hajatan yang gimana-gimana Bu Ito. Ini saya memang mau beli bahan buat acara PKK besok. Saya butuh tepung terigu 3 kilo. Tapi kali ini saya titip pesan ya, tolong ditimbang yang teliti, jangan sampai kurang. Soalnya takaran kuenya harus pas. Halah Bu RT, kayak sama siapa aja. Tangan saya ini sudah kayak mesin otomatis Bu. Sudah hafal banget mana yang sekilo, mana yang lebih. Tenang aja, buat Bu RT mah pasti saya kasih yang paling pas. Nah, lihat sendiri kan, jarumnya pas banget di garis hitam. 1, 2, dan 3 kilo. Beres, totalnya jadi 39.000 aja. Tunggu sebentar Bu Ito, jangan diikat dulu plastiknya.
Kebetulan sekali, saya baru beli timbangan digital kecil buat bikin kue di rumah. Boleh ya kita cek sebentar di sini, biar hati kita semua enak, gak ada prasangka yang enggak. Apa-apaan ini Nani? Kamu sengaja ya mau nyari masalah di warung saya? Kamu bawa alat begitu ke sini maksudnya apa, ha? Kamu nggak percaya sama saya yang udah belasan tahun jualan di sini? Bukan gak percaya bu, namanya juga barang dagangan, lebih baik transparan kan. Kalau memang pas ya syukur, kami malah seneng belanja di sini. Ini namanya penghinaan. Kalian semua datang ke sini cuma buat ngerendahin saya. Saya ini cari nafkah halal. Sudah banyak orang yang saya bantu lewat warung ini. Sekarang kalian mau nuduh saya maling, ha? Lihat sendiri Bu RT, lihat ini Pak Jaka. Di timbangan saya cuma tertulis 900 gram satu plastiknya. Total 3 plastik ini cuma 2 kilo 6 on. Hilang 4 on. Bu itu hampir setengah kilo loh. Alat murahan begini kamu percaya? Itu timbangan digital buatan mana, ha? Pasti kamu sudah atur supaya angkanya kecil. Jangan bikin malu saya di depan banyak orang ya Nani. Kamu itu masih muda, jangan sok tahu soal timbangan deh. Tapi Bu, 4 ons itu banyak loh. Itu bukan selisih sedikit lagi namanya. Cukup, keluar kalian semua dari warung saya. Kalau enggak niat beli, nggak usah banyak omong. Bu itu, tangannya kenapa itu? Aduh, sakit, panas. Aduh, ini kenapa nggak bisa turun? Tanganku kenapa jadi begini? Tolong. Aduh, ini kenapa? Tanganku kenapa ini? Kok rasanya kayak ditarik-tarik dari dalam? Loh, Bu itu, tangan kamu tambah bengkak, Bu. Panas. Rasanya kayak disiram air mendidih. Tolong ambilkan air, cepat. Astaga, itu bukan bengkak biasa. Lihat, kulitnya makin tegang sampai mengkilat begitu. Tangannya membesar seukuran kepala orang. Bu itu, mending ibu ngaku aja sekarang. Makin ibu ngeles, kayaknya itu tangan makin gak mau berhenti ngelebar. Enggak, ini pasti kalian pakai guna-guna kan? Kalian mau hancurin usahaku. Aduh, sakit, tolong. Jariku nggak bisa ditekuk. Istighfar Bu itu, lihat itu, timbangan ibu sampai jatuh sendiri. Itu bukan kerjaan kami, itu tangan ibu sendiri yang lagi bicara. Nggak mungkin, ini cuma mimpi. Tapi kenapa besar begini sih? Berat. Tanganku berat sekali sampai nggak bisa diangkat. Ampun, jangan begini. Ampun, tolong cabut rasa panasnya. Ini rasanya kayak tanganku ditarik paksa sama ribuan orang. Sakit sekali Gusti. Cepet ngaku Bu itu, jangan ditahan lagi. Makin ibu bohong, makin tersiksa ibu. Iya, aku ngaku semuanya benar. Gula, beras, telur, gak ada yang pernah pas timbangannya. Aku sengaja taruh magnet kecil di bawah timbangan. Aku juga sering bohong soal harga naik supaya untungku makin tebal. Astaga, ternyata benar-benar direncanakan ya. Tega banget ibu, padahal kita semua tetangga sendiri. Aku hilaf Nani, aku merasa hebat bisa nipu kalian semua tanpa ketahuan. Aku pikir tangan ini adalah sumber rezekiku, ternyata tangan ini yang jadi penghancurku. Aku janji, aku bakal balikin semua uang kalian. Aku bakal ganti rugi semuanya. Tolong hentikan bengkaknya, aku gak kuat lagi. Udah berhenti, tapi kok nggak kempes lagi Bu? Kenapa tetap besar? Ayo dong, kempes. Ayo, kok kaku begini? Kenapa nggak balik normal lagi? Mungkin itu cara Tuhan supaya ibu selalu ingat luka di hati warga bisa sembuh kalau ibu ganti ruginya. Tapi tanda di tubuh ibu itu saksi bisu yang nggak akan bisa dihapus.
Ini gulanya ya Bu Ida, 2 kilo pas, boleh dicek lagi di timbangan digital itu. Saya baru beli supaya nggak ada lagi ragu di antara kita. Nggak usah Bu Ito, saya sekarang udah percaya banget sama Ibu. Malah sekarang Ibu yang paling jujur di kampung ini. Terima kasih Bu Ida, tangan besar ini tiap hari jadi pengingat buat saya. Iya Bu. Kalau saya mulai ada niat nakal sedikit aja, tangan ini langsung kerasa cenat-cenut. Ini adalah hukuman sekaligus anugerah yang bikin saya tetap di jalan yang benar. Saya senang kamu sudah banyak berubah, Bu. Bu Ito, ini ada kue buat cemilan di warung. Terima kasih ya, gara-gara kejujuran Bu Ito. Sekarang warung ini jadi makin berkah dan rame. Iya, sama-sama Nani. Saya yang harusnya berterima kasih sama kalian semua. Kalau dulu kalian gak berani negur saya, mungkin saya sudah makin jauh tersesat. Biarlah tangan ini jadi tontonan banyak orang. Yang penting hati saya sudah plong, gak ada lagi yang ditutup-tutupi. Pada akhirnya, Ibu udah belajar cara yang keras bahwa satu on kecurangan bisa menghancurkan bertonton kepercayaan. Tapi dari kamu Bu, saya juga belajar kalau penyesalan yang sungguh-sungguh selalu punya ruang untuk memperbaiki keadaan, meski bekasnya akan selalu ada. Iya ibu-ibu. Kamu bilang kamu mau nyari kerja, kenapa malah nongkrong di sini? Ngobrol doang sama teman, siapa tahu ada info kerjaan. Santai aja kali. Duduk aja Mbak, ngopi dulu. Aku nunggu kamu dari siang, kamu malah di sini. Aku kira kamu benar-benar nyari kerja. Keterlaluan kamu ya. Aku kan lagi usaha, nggak gampang nyari kerja tuh. Nongkrong begini kamu maksud usaha, ha? Mimpi tahu nggak sih? Kamu nggak. Hai Dara, kamu baru pulang ya? Cuacanya lagi panas banget hari ini. Mau aku anterin pulang nggak? Tuh, naik motor aku. Nanti dulu deh Rio, aku masih mau ke kantin. Dara, bentar dulu dong. Kok dari kemarin chat aku nggak kamu bales sih? Apa jangan-jangan nomor aku kamu hapus ya? Ya ampun, enggak kok nggak dihapus. Belum sempat aja, soalnya chat kamu banyak banget. Oh gitu. Ya udah, tapi nanti jangan lupa bales ya chat aku. Nih, aku beliin minuman buat kamu. Kali aja kamu lagi haus, Dara. Makasih ya, kamu perhatian banget deh. Darah lagi. Kemanapun dia pergi, pasti banyak anak cowok yang deketin. Iya, jadi makin kepedean tuh si Dara. Kayaknya yang deketin kamu makin banyak ya sekarang. Hahaha, biasalah. Namanya juga cewek cantik. Wajar banyak yang mau sama aku. Soalnya di sekolahan ini cuma aku yang paling menarik. Tapi kamu mau buka hati buat aku kan Dar? Aduh, sorry ya, belum bisa nentuin siapa yang bakal jadi pilihan aku. Udah kalau gitu, aku mau ke kantin dulu. Bye semua. Sumpah ya, hari ini capek banget. Tadi pas sebelum kesini banyak yang nyamperin aku tahu. Hah, serius? Iya serius, ada yang nawarin nganter pulang, ada yang bawain minum. Duh, pokoknya aku sampai bingung gimana buat nolak mereka. Tapi kamu keren deh, bisa punya banyak penggemar sekolah ini. Ya iyalah, semua ini berkat kecantikan aku. Orang-orang jadi pada rebutan buat nyari perhatian dari aku. Tapi kalau bisa jangan terlalu tanggepin. Mendingan pikirin dulu nanti habis lulus mau kuliah di mana, atau mungkin langsung kerja. Ngapain mikir jauh-jauh sih? Cewek cantik tuh nggak perlu ngeribetin soal itu. Masa depannya udah pasti cerah, aku yakin banget.
maksud kamu? Ya, nanti juga dapet cowok kaya, ganteng, mapan, hidup jadi aman tanpa perlu kuliah atau kerja. Kamu yakin bakal segampang itu? Ya iyalah, udah terbukti kan banyak cowok yang pengen sama aku. Jadi tinggal pilih aja cowok yang mana yang paling tulus. Selesai deh, gak perlu ribet-ribet lagi. Tapi kan gak semua cowok itu serius, Dar. Serius atau enggak, pasti ada satu yang benar-benar tulus. Masa depan aku udah pasti cerah berkat paras aku yang cantik. Dar, kamu jangan ngandelin kecantikan kamu doang. Kamu juga harus punya bekal buat masa depan kamu nanti. Enggak perlu, karena aku udah yakin banget kalau hidup aku udah ditakdirkan enak. Awas, nanti kamu nyesel. Tenang aja, nanti aku bakal buktiin ke kalian. Kalau gitu aku pulang duluan ya. Kalian lanjut aja nongkrongnya. Dari tadi aku liatin kamu dari seberang. Asli, kamu tuh cantik banget. Ih, baru pertama ketemu udah gombal aja sih. Hahaha, bukan gombal, tapi emang beneran. Makanya aku samperin kamu ke sini. Soalnya dari jauh aja cantiknya beda. Gak ada yang bisa ngalahin deh. Itu mah aku udah terbiasa denger. Banyak juga yang bilang kayak gitu. Ya wajar aja sih, soalnya kamu tuh cantik banget. Oh iya, kalau boleh, aku mau ngajak kamu jalan-jalan nih. Kamu keberatan gak? Kemana? Kemana aja, yang penting bisa sambil ngobrol santai. Nih, pakai dulu, aku gak mau kamu kenapa-napa. Kamu perhatian juga ternyata. Atau emang sering bikin cewek baper ya? Hahaha, enggak lah, aku kayak gini ke kamu doang. Ya udah yuk, naik biar jalan sekarang. Oke, aku udah siap nih. Jangan lupa pegangan ya cantik. Capek juga ya hari ini. Tapi ya emang gini sih nasib cewek cantik. Banyak yang ngajak jalan. Besok bakal diajak jalan sama siapa lagi ya? Ya ampun, gak buka HP beberapa menit doang, ternyata udah banyak chat masuk. Hahaha, lucu ya, mereka jadi pada caper, padahal aku gak respon. Orang-orang suka bilang masa depan harus diperjuangin, harus kerja keras lah, harus belajar mati-matian lah. Tapi bagi aku, ngapain harus capek-capek? Dengan muka kayak gini, tinggal nunggu waktu aja. Pasti ada yang datang buat mempersunting aku. Nanti aku bakal nikah sama cowok yang mapan. Terus hidup enak. Aku tinggal duduk manis aja jadi nyonya besar. Manfaat jadi cewek cantik tuh gini ya. Gak perlu susah payah nyari cowok. Karena cowok pada nyamperin sendiri. Semua orang udah ngakuin kalau aku ini cantik dan banyak yang mau sama aku. Pokoknya aku bakal ngejaga kecantikan ini biar tetap banyak cowok yang tergila-gila sama aku. Dara, makan dulu. Dari tadi ibu lihat kamu sibuk main HP terus. Iya bu, lagi bales chat bentar. Kamu akhir-akhir ini sering pulang bareng cowok itu ya? Ganang,
Iya, kenapa emangnya? Ibu cuma mau ingetin, jangan gampang percaya cuma karena omongannya yang manis. Ibu tenang aja, aku tahu cara milih cowok yang benar. Dan aku rasa Ganang bakal jadi pasangan aku sampai nikah. Memilih pasangan hidup itu bukan cuma soal perasaan, Dara. Kamu harus lihat tanggung jawabnya juga. Ayah sama ibu kebanyakan overthinking. Hidup aku nggak bakal sesusah itu. Ganang kelihatan mapan loh. Kenapa kamu yakin banget sama dia? Emang kamu sudah ngelihat kerjaan dia apa? Bu, aku ini cantik. Orang-orang aja ngakuin kalau aku cantik. Nggak mungkin aku dapat pasangan yang bikin hidup aku susah. Cantik itu cuma anugerah, bukan pegangan hidup. Tapi kenyataannya yang datang ke aku selalu yang terbaik. Aku yakin jodoh aku bakal begitu. Ganteng, mapan, terus hidup aku diratukan deh. Ibu cuma takut kamu kecewa nantinya. Kecewa kenapa sih, Bu? Semua orang pengen sama aku, tinggal nunggu waktu aja. Ayah harap kamu nggak menyesal dengan keyakinan kamu sendiri. Aku nggak bakal salah ya. Takdir cewek cantik itu adalah hidup enak, dan itu bakal aku rasain sendiri. Ya sudah, ibu sama ayah cuma bisa doain yang terbaik buat kamu. Ternyata bener ya dugaan kita kalau Dara bakal nikah paling pertama, padahal kita baru lulus. Udah nggak aneh sih, soalnya pas masih sekolah juga Dara kan udah kebelet nikah. Tapi kerjaan suaminya apa ya, sampai Dara berani nikah buru-buru? Itu mah bukan urusan kita. Yang penting Dara bahagia sama pilihannya. Akhirnya kita halal sayang. Gak nyangka banget kalau aku bakal nikah secepat ini. Sekarang kamu udah resmi jadi istri aku ya. Lihat mereka, pasti banyak yang iri karena masih harus kuliah, harus kerja. Sedangkan aku udah nikah dan hidup aku enak. Yang penting kita bahagia, gak usah mikirin orang lain. Dara, kamu cantik banget hari ini. Dari dulu juga cantik, Bu, bukan hari ini doang. Nak, ayah harap kamu yakin sama pilihan kamu ini ya. Ayah tenang aja, hidup aku sekarang udah aman. Ganang yang bakal ngejamin hidup aku. Iya ayah, aku bakal jaga Dara. Ayah pegang omongan kamu. Ini rumah yang bakal kita tempatin. Iya, kecil nggak apa-apa ya. Cukup kok buat kita berdua. Aku kira kita bakal tinggal di apartemen. Kok malah tinggal di tempat kayak gini sih? Pelan-pelan aja, namanya juga pasutri baru. Tapi rasanya panas banget di sini. Aku takut gak betah. Itu ada kipas, udah nikmatin dulu aja. Kamu kenapa ngajak aku tinggal di sini sih? Emang gak bisa tinggal di tempat yang lebih layak ya? Nggak bisa, kamu kan tahu sendiri aku masih nyari-nyari kerjaan yang benar. Kenapa kamu mutusin buat nikah kalau tempat tinggal aja belum ada? Aku kira setelah nikah hidup aku bakal lebih enak. Ternyata jauh lebih susah. Ini namanya proses biar kita hidup mandiri. Kamu tenang aja, aku nggak bakal biarin kamu tinggal di sini terus. Ini untuk sementara waktu kok. Aku nggak nyangka kalau hidup aku bakal berakhir jadi begini.
Santai dulu lah, hidup jangan dibawa tegang. Daripada pusing nyari kerja, mending kita ngopi gak sih? Iya, lah, lagian nyari kerjaan juga susah banget. Mending habisin waktu buat nongkrong dulu gak sih? Kamu bilang kamu mau nyari kerja, kenapa malah nongkrong di sini? Ngobrol doang sama teman, siapa tahu ada info kerjaan. Santai aja kali. Duduk aja mbak, ngopi dulu. Aku nunggu kamu dari siang, kamu malah di sini. Aku kira kamu benar-benar nyari kerja. Keterlaluan kamu ya. Aku kan lagi usaha, nggak gampang nyari kerja tuh. Nongkrong begini kamu maksud usaha, ha? Mimpi tahu nggak sih? Kamu nggak bakal dapet apapun yang ada, cuma ngabisin duit doang. Kamu jangan ngeremehin aku. Waduh. Aku cuma pengen kamu serius. Kita ini tuh udah nikah. Harusnya kamu bertanggung jawab dong. Nyari nafkah buat aku. Aku kepala rumah tangga, jadi jangan atur-atur aku. Aku nggak ngatur. Aku capek hidup kayak gini. Dulu kamu gampang banget ngerayu aku. Sekarang malah nggak punya rasa tanggung jawab sama sekali. Waduh, sebaiknya kalian ngobrol di rumah aja. Iya, aku balik dulu ya. Bu, aku mau minyak sama beras setengah kilo ya. Dara, kamu kan masih ada catatan yang kemarin. Iya bu, aku tahu. Itu nanti aku bayar. Suami aku lagi nyari kerja. Hah, ibu ngerti. Tapi utangnya udah kepanjangan. Kalau ditambah lagi makin panjang dong. Ini ada segini dulu, sisanya nyusul ya bu. Ada, mana cukup buat nutup utang kalau segitu. Ibu juga harus muter modal usaha. Bu, tolong kali ini aja. Hah, ya udah ini terakhir ya. Abis ini ibu nggak bisa ngutangin lagi. Iya bu, makasih banyak. Dara, bu, kamu kenapa? Kok mukanya pucat banget? Aku nggak kuat lagi bu. Sini duduk dulu. Aku salah bu. Dulu aku ngerasa paling bener. Aku pikir hidupku bakal gampang karena aku cantik. Aku kira setelah nikah semuanya bakal bahagia. Terus nyatanya aku malah menderita. Suamiku lebih sering nongkrong daripada mikirin aku. Bahkan dia nggak kerja. Aku nggak pernah dikasih nafkah bu. Ibu udah nebak dari awal. Kamu nikah sama tuh orang cuma karena rayuan doang. Aku malu sama ibu, sama ayah, sama diri aku sendiri juga. Dulu aku sombong, bilang kecantikan cukup buat hidup aku bahagia. Ternyata enggak bu. Cantik itu titipan nak, hidup juga butuh pegangan yang lain. Aku capek hidup menderita bu. Aku hidup serba kekurangan, sampai punya utang ke warung. Aku malu bu. Ya udah, sekarang kamu tinggal di sini lagi aja ya. Kamu tinggalin cowok brengsek itu, biar hidup kamu bahagia lagi di sini. Tapi ibu minta kamu belajar buat mandiri nak. Jangan terus ngandelin kecantikan kamu buat dapetin kebahagiaan dari orang lain. Iya bu, mulai sekarang aku mau cari kerja apa aja. Aku nggak mau cuma ngandelin apa yang aku punya dulu.
tolong susun tomatnya yang rapi. Jangan ditumpuk tinggi-tinggi biar nggak busuk. Iya, Bu. Kalau kayak gini udah bener belum? Iya, kayak gitu aja nggak apa-apa. Bu, kok bayamnya sedikit dong? Dar, ambilin bayamnya. Baru ya Neng kerja di sini? Iya, Bu, baru belajar. Ternyata capek juga ya kerja kayak gini. Gak apa-apa kalau mau istirahat dulu, jangan terlalu dipaksain. Makasih ya, Bu. Kamu dulu kerja apa? Aku belum pernah kerja, Bu. Habis lulus sekolah langsung nikah, tapi ternyata gagal. Dulu aku mikir kalau hidup aku gak perlu kerja kayak gini karena punya modal cantik, tapi ternyata itu salah. Sabar ya, yang penting sekarang kamu udah mau berusaha buat jadi lebih baik. Kadang hidup itu emang sering gak sesuai sama apa yang kita inginkan. Iya, aku baru ngerti sekarang. Mau minum gak, Nak? Enggak, Bu, buat Ibu aja. Gimana kerjaan kamu? Capek nggak kerja di pasar? Capek, tapi ternyata beda ya capeknya. Beda gimana, Nak? Rasa capeknya bikin aku paham kalau nyari uang itu nggak gampang. Aku jadi lebih bisa menghargai uang. Hahaha, iya, kerja itu emang begitu. Ayah, Ibu, aku mau minta maaf. Dulu aku ngerasa paling hebat. Aku pikir aku nggak perlu dengerin siapapun. Sekarang aku sadar, aku hidup terlalu ngandelin apa yang aku punya, bukan apa yang aku lakuin. Sampai akhirnya hidup aku berantakan kayak sekarang. Nggak apa-apa, anggap aja ini ujian hidup kamu, Nak. Jangan terlalu dijadikan beban. Kamu harus bahagia lagi. Kamu harus enjoy apa yang kamu jalani sekarang. Iya, Bu, aku mau terus kerja. Aku mau berdiri di kaki aku sendiri. Gak mau penyesalan kemarin terjadi lagi. Ayah bangga kamu berani ngomong gitu, Nak. Aku nggak tahu kedepannya gimana, tapi aku mau jalanin pelan-pelan biar bisa bikin ayah sama ibu bangga. Aduh, pagi Bu Ahmad, golok amat sih pagi-pagi. Udah lihat belum? Itu si Bu Wati yang baru pindah itu. Tadi dia lewat pakai daster tipis banget, Bu. Kayaknya belum sempat beli baju bagus ya. Baju bagus gimana? Tadi saya papasan di tukang sayur, gayanya selangit, pakai kalung gede kayak rantai kapal. Tapi pas mau bayar ke Mangi aja dia nanya bisa ngutang dulu apa enggak. Kan lucu ya. Masa sih Bu Ahmad? Tega banget ya, beli sayuran aja ngutang. Padahal kemarin dia pamer ke saya kalau perabotan rumahnya. Punten, Assalamualaikum. Aduh, sibuk sekali ya kelihatannya. Ini saya Bu Rere, tetangga sebelah persis. Ini ada sedikit kue buat ganjal perut. Pasti belum sempat masak kan? Waalaikumsalam Bu Rere. Ya ampun, repot-repot sekali. Mari masuk Bu. Maaf ya, tempatnya masih berantakan sekali. Saya belum sempat soalnya kemarin sore. Jangan panggil repot, sesama tetangga kan harus saling bantu. Wah, barang-barangnya bagus ya Bu. Pindahannya dari jauh ya? Iya Bu, dari luar kota. Suami juga lagi ngurus berkas-berkas di kantor barunya. Jadi saya sendirian yang beresin. Oh, sudah pindah tugas ya suaminya? Iya, baru beberapa hari yang lalu. Syukurlah kalau sudah mapan mah. Soalnya zaman sekarang cari kerja itu susah banget Bu. Teman saya saja ada yang sampai jual perhiasan buat makan gara-gara suaminya kena PHK. Kasian ya. Aduh, kasihan banget Bu Rere. Sebenarnya saya juga lagi pusing nih. Pusing kenapa Bu?
Suami saya baru pindah ke sini, statusnya tuh masih kontrak belum tetap. Tabungan kami habis-habisan buat bayar uang muka rumah ini sama biaya pindahan. Mana saya juga belum dapat kenalan buat jualan kecil-kecilan dari sini. Ya Allah, sabar ya Bu Hati. Saya ngerti banget perasaannya. Tenang aja, cerita ke saya aja kalau ada apa-apa. Rahasia Ibu Ahmad sama saya. Makasih banyak ya Bu Rere, saya senang banget punya tetangga kayak ibu. Saya juga senang punya tetangga baik kayak Bu Hati. Semoga kita selalu jadi tetangga yang rukun ya. Iya, ini saya cobain kuenya ya. Gimana Bu rasanya? Ada yang kurang nggak? Wah, ini enak banget Bu, nanti ajarkan saya bikinnya ya. Iya Bu, kapan-kapan kita bikin bareng. Aduh, hati saya kok panas banget ya. Bu Haji kemana ya? Kok dia belum datang-datang? Katanya kita disuruh buat kumpul di sini, tapi kok nggak datang-datang ya? Nggak tahu Bu. Tadi kan cuma disuruh ngumpul aja. Paling juga mau pamer gelang baru. Kemarin kan saya ketemu dia di pasar. Pasti dia habis beli emas baru. Nah, sekarang pasti lagi mau pamernya nih. Jangan ngomong kayak gitu Bu. Bu Haji itu beda sama kamu. Dia jarang beli emas. Kan uangnya mau dikumpulin buat umroh lagi. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik. Berhubung saya ini sudah bergabung dengan geng ibu-ibu, maka saya belikan kalian baju biar kita bisa seragaman. Silahkan diambil satu-satu Bu. Sebenarnya ini buat apa sih Bu? Terus ini macan banget nih. Nora nih motifnya. Nggak boleh gitu Bu Fitri. Kalau dikasih itu harus bilang alhamdulillah. Gini ibu-ibu, kebetulan uang yang buat umroh bulan depan itu masih ada. Jadi saya belikan kalian daster. Kenapa harus macan sih Bu Haji? Bu Omat, macan bukan sembarang macan. Ini tuh melambangkan kita. Macan, mama-mama cantik. Oh gitu maksudnya. Bagus juga sih Bu. Ada nama sayanya juga lagi. Keren. Wih, bagus nih. Bajunya udah ada, tinggal basecampnya aja nih. Aduh, nggak usah bingung Bu Fitri. Alhamdulillah uang saya banyak dan halal. Jadi bisa bangun basecamp kita nanti. Tapi mohon bersabar ya, karena sedang dalam proses. Wah, seru tuh kalau kita punya basecamp. Bisa buat kumpul-kumpul. Iya Bu Fitri, kalian jangan lupa pakai dasternya setiap hari. Siap Bu Haji. Halo, Assalamualaikum Bu Haji. Lagi sibuk tidak? Aduh, saya mau cerita, tapi janji ya Bu Haji. Ini mah cuma antara kita aja. Saya tuh nggak tega sebenarnya. Waalaikumsalam Bu Rere. Ada apa? Saya lagi beresin oleh-oleh kurma sisa dari Mekah kemarin nih buat bagi-bagi ke saudara. Kenapa soal tetangga baru itu ya? Nah itu dia Bu Haji. Tadi saya main ke sana. Ternyata rumahnya itu dalamnya kosong melompong Bu Haji. Cuma kardus doang buat nutupin lantai. Dia cerita sambil mewek. Katanya tabungannya ludes buat gaya-gayaan beli rumah di sini. Padahal makan aja susah. Astagfirullah, kok nekat ya? Padahal mah hidup sederhana aja kayak saya gini. Biarpun saya sudah haji, perhiasan saya mah asli semua. Gak pernah tuh maksa beli kalau nggak ada uangnya. Terus soal emas-emas yang dia pakai itu gimana Bu? Itu dia yang saya curigai. Tadi saya pegang-pegang sedikit, kok warnanya kuningnya aneh ya. Kayak emas sepuhan yang di pasar kaget. Terus dia bilang suaminya belum tentu jadi karyawan tetap. Saya mah takutnya mereka kesini cuman mau lari dari penagih utang di kampung lamanya Bu Haji. Astagfirullah, kalau benar begitu mah ngeri pisan. Kita harus waspada, jangan sampai dia pinjam uang ke kita. Makasih ya Bu Rere infonya. Nanti pas pengajian saya ingatkan ibu-ibu yang lain biar gak kena tipu. Tapi saya tidak akan bawa-bawa nama Bu Rere kok, tenang aja Bu. Ya Bu Haji, sama-sama. Bu, ada yang mau aku omongin sama kamu. Tadi aku dengar dari tetangga katanya kamu yang nyebarin aib dia ya. Astagfirullah, itu nggak bener Pak. Aku mana mungkin nyebarin aib orang, itu kan dosa Pak. Aku pengen percaya sama kamu, Bu. Tapi Kok kamu tega sih sama aku Pak? Kamu sama sekali nggak percaya sama aku. Aku difitnah loh Pak. iya, aku minta maaf. Bukannya aku nggak percaya sama kamu, cuma terlalu banyak orang yang nggak percaya sama kamu.
Pagi-pagi udah nyiram aja, awas itu airnya kena jalan. Nanti orang kepleset malah jadi perkara. Aduh, pagi Bu Amat, golok amat sih pagi-pagi. Udah lihat belum? Itu si Bu Wati yang baru pilih itu. Tadi dia lewat pakai daster tipis banget, Bu. Kayaknya belum sempat beli baju bagus ya. Baju bagus gimana? Tadi saya papasan di tukang sayur, gayanya selangit, pakai kalung gede kayak rantai kapal. Tapi pas mau bayar ke Mangi aja dia nanya bisa ngutang dulu apa enggak. Kan lucu ya. Masa sih Bu Ahmad? Tega banget ya, beli sayuran aja ngutang. Padahal kemarin dia pamer ke saya kalau perabotan rumahnya itu pesan khusus dari Jepang. Wah, jangan-jangan bener kata orang-orang itu perabotan juga cicilannya macet, makanya dia pindah ke sini. Halo, perabotan Jepang apaan? Saya lihat sendiri tadi pintunya terbuka, kursinya aja kursi plastik biasa yang dicat coklat. Tapi Bu Rere, tahu saja urusan orang sampai sedalam itu. Ibu intel apa tukang sapu? Kok tahu semuanya sih? Ibu Ahmad mah, saya kan cuma kasihan, namanya juga tetangga, harus saling perhatian, takutnya dia kenapa-napa di rumah sendirian. Perhatian apa pengen tahu? Sudahlah, saya mau masak. Jangan kelamaan nyiram, itu pot sudah banjir. Urusin tuh kuping ibu, kayaknya kemasukan air saking seringnya nempel di tembok orang tuh. Nah, itu dia orangnya. Kelihatannya sih kalem ya, tapi ternyata suaminya tukang tipu di kampung sebelah. Ih, ngeri ya kalau punya tetangga pelarian begitu. Iya bener banget, kata Bu Rere sih gitu. Perabotannya aja hasil tarikan leasing, gara-gara nggak bayar cicilan, makanya dibawa kabur ke sini. Terus itu katanya emas palsu semua, cuma buat gaya-gayaan biar bisa ngutang di warung. Sore Bu, mari mampir dulu semuanya. Maaf ya Bu, lagi buru-buru. Mau bantu masak istri yang kerjanya beneran, bukan serabutan. Iya nih, takut nanti kalau mampir malah dititipin daftar utang. Yuk Pak, cabut. Ya Allah, salah saya apa ya? Baru pindah kok orang-orang sinis banget. Apa saya ada salah ngomong sama Bu Rere? Padahal dia baik banget kemarin. Selamat malam Pak RT, ini ada martabak manis sedikit buat temen ngopi. Saya lihat Pak RT kayaknya lagi pusing banget ya. Gimana nggak pusing Bu Rere? Barusan Bu Wati datang ke sini sambil nangis-nangis. Dia bilang merasa dikucilkan sama ibu-ibu sini. Katanya ada kabar burung soal suaminya yang nggak benar dan emas yang palsu. Ibu tahu sesuatu? Aduh ya Allah, saya juga sudah dengar itu Pak RT. Tadi Bu Haji sama Bu Ahmad sempat adu mulut di depan warung Bu Fitri. Bu Ahmad bilang sumber ceritanya ini dari ibu. Katanya ibu yang paling tahu dalamnya rumah Bu Wati karena sering main ke sana. Bener begitu? Astaga Pak RT, tega banget Bu Ahmad ngomong begitu. Saya mah cuma dengerin curhat Bu Wati doang karena kasihan. Ibu-ibu di sini kan emang suka nambah-nambahin cerita Pak RT. Pak RT tahu sendiri kan mulutnya Bu Ahmad itu kayak gimana. Pedesnya ngalahin cabai rawit. Sudahlah Bu Riri, saya minta tolong banget. Kalau emang tahu rahasia orang, jangan jadi bahan obrolan. Ya udah, kalau Pak RT emang nyalin saya, padahal niat saya baik, cuma mau kasih tahu biar warga waspada. Ya udah, saya permisi dulu. Mau istirahat. Tapi jujur semenjak Bu Riri pindah ke sini, semuanya jadi kacau. Aduh, ini kenapa sih? Kok telinga rasanya kayak kemasukan air, tapi budek sebelah. Panas lagi. Apa gara-gara semalam Pak RT ceramahnya kepanjangan ya? Gak ada semut, gak ada air, tapi kok rasanya kayak ada yang narik-narik dari dalam ya? Palingan cuma mau dapat rezeki kalau telinga berdengung kayak gini. Tapi kok panasnya sampai ke leher ya? Udahlah, paling nanti juga hilang sendiri kalau sudah dengar gosip baru. Hari ini kan jadwalnya Bu Fitri bongkar stok dagangan. Kamu lagi ngapain Bu? Jam segini kok udah bangun? Oh itu, aku cuma kebangun aja kok Pak. Kamu tidur lagi sana?
Masih malam, besok kan kamu kerja. Hah, kamu juga tidur dong, jangan begadang. Iya, aku tidur, kamu duluan aja. Besok harus lancar. Nah, panjang umur, baru aja diomongin, orangnya udah muncul. Gimana Bu Rere? Telinganya masih gatal? Masih Bu Fitri, malah makin panas ini. Tapi ya udahlah, abaikan aja. Ada berita apa nih? Kok kayaknya serius banget? Ini loh, Bu Haji lagi cerita, katanya semalam dia lihat suaminya Bu Wati pulang malam-malam bawa tas gede banget. Jangan-jangan itu barang curian ya? Astagfirullah Bu Omat, jangan langsung nuduh curian dong. Saya mah cuma bilang aneh aja, jam 1 malam masa baru pulang. Saya kan habis tahajud ya, jadi kelihatan dari jendela. Kalau saya mah biar kata suami pulang malam juga pasti bawa uang halal, bukan tas mencurigakan begitu. Tas gede, wah jangan-jangan itu isinya berkas-berkas utang yang belum lunas di tempat lama. Atau mungkin mereka mau kabur lagi dari sini. Tadi pagi saya lewat rumahnya aja, gordennya ditutup rapat, kayak orang ketakutan gitu. Atau bener emang mau kabur? Utang kemanginya di warung Bu Fitri gimana? Enak aja main kabur-kabur. Ibu juga sih Bu Rere, harusnya sih dia cerita kemarin. Ibu tanya lebih dalam lagi. Aduh, saya udah coba tanya, tapi dia malah nangis terus. Tapi tahu nggak? Katanya mereka pindah ke sini tuh karena diusir sama keluarga besarnya gara-gara ketahuan. Aduh, saya nggak enak ngomongnya. Ketahuan apa? Ayo dong cerita, jangan dipotong-potong gitu. Loh, Bu Rere kenapa? Mukanya kok sampai merah begitu, Bu? Tidak apa-apa. Ini cuma digigit semut merah tadi. Aduh, saya pulang dulu ya. Kayaknya harus dikasih minyak kayu putih. Ya Allah, ini kenapa? Kok rasanya berat banget? Kayak ada beban bergelantungan di samping kepala. Astagfirullah. Apa ini? Kenapa kuping aku jadi lebar begini? Ini mah bukan kuping orang lagi. Pasti ini gara-gara obat nyamuk semalam atau salah makan. Enggak mungkin. Enggak mungkin ini azab kan? Aku cuma bicara apa adanya. Aku kan cuma perhatian sama tetangga. Sebegini balasannya. Gimana kalau orang-orang lihat? Muhammad pasti bakal habis-habisan menertawakan aku. Bu Haji pasti bakal bilang ini karena aku kurang sedekah. Aduh Gusti, tolong kebesin sebentar aja. Kenapa jadi sakit ini? Telinga aku sakit banget. Tolong. Bu Rere, kemana aja? Kemarin di warung main kabur aja. Itu kepala ibu kenapa? Kok dandanannya jadi kayak pakai helm gitu? Bu Fitri, ini saya lagi sakit gigi Bu, makanya dibungkus begini biar nggak masuk angin. Saya duluan ya, mau ke toko depan. Sakit gigi apa? Sakit kuping? Kok yang benjol kanan kiri? Jangan-jangan ibu lagi sembunyi sesuatu ya? Oh, saya tahu, ibu pasti habis operasi plastik ya, biar mirip sama artis. Tapi kok gagal begitu bentuknya? Bukan Bu Ahmad, jangan ngomong sembarangan. Saya lagi kena musibah ini. Tapi beneran loh Bu Rere, tadi saya dengar dari orang-orang katanya suara jeritan ibu semalam kedengeran sampai rumah sebelah. Wati aja sampai nanya ke saya loh, katanya ibu kenapa-napa apa enggak. Dia khawatir loh, padahal udah ibu gosipin macem-macem. Udahlah, jangan bahas dia lagi. Saya nggak mau dengar. Wah, kenapa? Padahal saya tadi mau kasih tahu kalau perhiasannya Bu Wati itu ternyata warisan dari ibunya yang juragan tanah.
Jadi bukan emas palsu kayak yang ibu bilang. Ibu malu ya udah salah kasih info. Aduh, stop, berhenti bicara. Telinga saya panas. Lah, Bu Rere kenapa? Kok ibu kerudungnya kayak mau lepas, kayak ada yang tumbuh di dalamnya? Itu dia biang gosip kita lewat. Bu Rere, sini dong, jangan sembunyi terus. Aduh, stop ya ibu, jangan ngomong lagi. Saya mohon, telinga saya mau pecah rasanya. Makanya Bu Rere, kalau jadi orang itu jangan suka dengerin rahasia orang terus disebarin. Saya yang udah haji aja malu dengernya. Tuh lihat, gara-gara omongan ibu satu kampung jadi seujon sama Bu Wati. Apa nggak takut kena tulah, Bu? Iya nih, saya juga merasa berdosa ikut dengerin cerita ibu. Tapi beneran deh, itu kerudung ibu kenapa sih? Kok makin lama makin lebar kayak mau terbang gitu? Astagfirullah, lihat telinga Bu Rere jadi kayak telinga gajah. Ya ampun, itu mah bukan telinga orang lagi Bu Rere. Itu pakai ramuan apa sampai jadi begitu? Apa kebanyakan nempel di tembok tetangga makanya jadi lebar begitu? Sakit, tolong, sakit, panas banget. Jangan bicara lagi. Setiap kalian bicara gosip, telinga saya makin narik. Bu Rere, ya Allah, kenapa jadi begini? Saya maafkan semua omongan ibu. Sumpah, saya tidak dendam. Astagfirullah, ini benar-benar ajab nyata. Ibu-ibu lihat, ini pelajaran buat kita semua yang hobi ngomongin orang. Sebenarnya kamu itu kenapa sih, Bu? Ini pasti karena telinga kamu dipakai buat denger aib orang terus. Kamu sebarin, iya kan? Aku aja deh, Bu. Mau kemana, Bu? Kenapa nggak mau kempes juga? Padahal aku udah nggak pernah keluar rumah. Aku udah nggak pernah ngobrol. Bu Ahmad, tahu nggak? Katanya sekarang rumahnya Bu Rere jadi angker tahu. Nggak ada yang mau lewat sini kalau malam. Takut lihat telinga lebar lewat jendela. Halah, bukan angker itu Bu Fitri. Itu mah namanya kehinaan yang tidak bisa ditutup-tutupi. Kasiannya. Dulu paling rajin nyari aib orang. Sekarang diri sendiri yang jadi tontonan aib satu kampung. Ya Allah, menyesal saya. Ternyata minta maaf aja nggak cukup buat ngilangin tanda ini. Sekarang saya harus hidup jadi monumen hidup buat ibu-ibu tukang gosip. Astagfirullah, ngeri-ngeri. Jangan sampai deh ketularan penyakit kuping lebar. Mari Bu Ahmad, kita ke pengajian aja. Jangan deket-deket sumber penyakit, ih. Mbak, permisi, ini saya baru makan 2 suap, tapi kok lidah saya rasanya kayak di setengah tawon ya. Terus ini mie-nya bau obatnya tajam banget, nggak kayak bau cabai biasanya. Aduh kak, kalau nggak kuat pedas jangan pesan yang level tinggi. Itu aromanya ya aroma bumbu rahasia saya. Semua orang di sini makan enak-enak aja tuh. Kok cuma kakak yang protes? Bukan masalah pedasnya mbak, ini rasanya aneh, kayak ada rasa pahit-pahit kimia gitu. Saya sering makan pedas, tapi nggak pernah yang kayak gini. Duh, bosan banget hidup begini terus. Dompet isinya cuma struk belanja lama. Saldo ATM tinggal 10.000. Mau belanja tapi males kalau harus bangun pagi ikut orang. Apa ini? Mie setan viral omset puluhan juta per hari. Cuma modal mie instan sama cabai doang. Wah, lihat nih antriannya sampai ke jalan.
Kalau aku bikin yang mirip begini tapi harganya lebih murah, pasti orang-orang pindah ke aku semua. Tapi kalau pakai cabai asli sekarang kan mahal banget. Oh iya, kemarin aku lihat di internet ada bahan kimia yang bisa bikin rasa pedesnya 100 kali lipat lebih tajam, tapi harganya cuma receh. Kalau aku campur itu, modal mie-nya bisa aku potong setengahnya. Jenis banget kamu Nirmala. Astaga Nirmala, kamu lagi masak apa sih? Baunya kok menyengat sampai ke depan, kayak bau cat atau cairan pembersih lantai, tau nggak? Ini namanya bumbu rahasia Isel. Ini yang bakal bikin aku jadi orang kaya sebentar lagi. Namanya mie pedas jahanam. Nir, ini apa? Kok nggak ada label BPOM-nya? Kamu jangan sembarangan ya. Ini kan buat dimakan orang. Kamu beli bahan-bahan ini di mana? Kamu nih bawel banget sih. Aku beli di toko kimia tadi. Ini penguat rasa sama pewarna biar merahnya cantik. Kalau pakai cabai beneran, aku nggak bakal dapat untung. Kamu tahu sendiri kan harga cabai lagi gila-gilaan. Tapi kan ada aturannya, Nir. Kalau itu bahan kimia industri terus masuk ke perut orang, kan bisa bahaya. Mending untung sedikit tapi berkah. Ya daripada begini. Berkah itu nggak bisa bikin bayar kontrakan Isel. Orang-orang zaman sekarang itu cuma butuh murah dan bikin konten. Bukan cuman yang murah. Kalau murah doang tapi bikin orang keracunan ya gimana? Selama mie-nya pedes dan warnanya bagus di kamera, mereka nggak bakal nanya ini pakai bahan apa. Kamu lihat aja nanti. Besok aku buka lapak pasti langsung ludes. Jangan kayak gini. Kalau kamu mau jualan, aku bisa bantu. Tapi jualannya harus jujur. Aku nggak mau kalau kamu jualan pakai bahan kayak gini. Haram itu namanya. Aku nggak peduli. Kamu nggak usah ikut campur. Kalau mau bantu, tinggal bantu aja. Nggak usah banyak ceramah. Aku juga lihat di internet banyak kok yang bikin kayak gini. Tapi buktinya nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah karena kamu nggak tahu. Coba aja kalau kamu tahu, nggak akan kamu bikin kayak gini. Kita lihat kamu bisa bertahan berapa lama dengan semua ini. Dia tahu apa sih? Katanya mau dukung, tapi ujung-ujungnya malah ceramah. Lagian kan kita nggak ada yang tahu kalau kita belum coba. Kita nggak akan tahu kalau belum dicoba. Kalau laku keras kan lumayan bisa buat beli apapun yang aku mau. Ayo mie pedas viral, cuma 10.000. Pedasnya bukan kaleng-kaleng. Berani coba nggak? Sini yang ngerasa jago pedas. Pak, beneran ada di 10.000. Porsinya lumayan banyak ya. Saya mau satu, level paling tinggi, Mbak. Siap kak, ini level jahanam namanya. Kakak orang ke 100 yang pesen level ini malam ini. Dijamin keringat dingin langsung keluar. Wah, gila, ini pedasnya beda banget, Mbak. Lidah saya kayak langsung mati rasa. Tapi kok warnanya merah banget ya. Sampai nempel di bibir, kayak hilang-hilang lagi. Ya itu rahasianya kak. Kalau nggak merah gitu, namanya bukan mie viral. Itu bumbu khusus yang aku racik sendiri semalaman. Makan aja terus, jangan banyak nanya. Nanti mie-nya keburu dingin loh. Mbak, saya juga satu ya. Tapi jangan terlalu banyak kuahnya. Saya mau lihat mie-nya merah membara kayak di media sosial. Beres, pokoknya semua yang makan di sini harus foto dulu, terus tag aku ya. Ayo antri yang rapi, jangan rebutan. Bumbunya masih banyak banget kok. Sepuluh, 20, 30. Wah Sel, kamu lihat nggak? Baru buka beberapa hari aja hasilnya udah bisa buat cicil motor baru. Belum lagi yang endorse di sosmed. Aku lihat kok Nir. Tadi pas aku lewat pasar,
Aku dengar ada ibu-ibu yang protes. Katanya anaknya habis makan mie kamu langsung diare parah sampai pingsan. Kamu gak kepikiran buat cek bumbunya lagi? Ah, itu mah ibunya aja yang cari alasan biar nggak bayar atau mau jatuhin bisnis aku. Namanya juga mie pedes, ya pasti bikin perut mules lah. Masa makan mie pedes mau perutnya jadi adem? Ada-ada aja kamu. Bukan gitu Nirmala, ini beda. Katanya bibir anaknya sampai bengkak dan warnanya nggak hilang meski sudah disikat. Aku takut bahan kimia yang kamu pakai itu beneran bukan buat makanan. Mumpung belum ada masalah besar, mending kamu ganti ke bahan yang aman aja ya. Aduh Isel, kamu itu ya, kenapa sih hobi banget nakut-nakutin aku? Kamu nggak lihat ini? Ini bukti kalau orang suka. Kalau aku pakai cabai asli, harganya bisa jadi 30.000 semangkuk. Mana ada yang mau beli? Tapi apa kamu siap? Dan apa yang akan kamu lakukan kalau ada orang yang keracunan? Kamu siap menanggung semuanya? Udah, mending kamu bantu aku bungkusin bumbu buat nanti malam. Jangan cuma bisa ceramah terus. Aku ini lagi di atas angin. Jangan diganggu sama omongan kosong warga yang nggak jelas itu. Aku ini memang teman kamu, tapi maaf, aku nggak mau ikut campur sama urusan kamu yang satu ini. Aku nggak mau terlibat apapun. Oh, jadi kamu nggak mau bantu aku? Oke, aku juga nggak butuh bantuan kamu kok. Aku bisa sendiri. Sana pergi. Ya udah, aku pulang dulu ya. Siapa yang peduli sama kesehatan mereka? Yang penting untung banyak kan? Mbak, permisi, ini saya baru makan 2 suap, tapi kok lidah saya rasanya kayak di setengah tawon ya. Terus ini mie-nya bau obatnya tajam banget, nggak kayak bau cabai biasanya. Aduh kak, kalau nggak kuat pedas jangan pesan yang level tinggi. Itu aromanya ya aroma bumbu rahasia saya. Semua orang di sini makan enak-enak aja tuh. Kok cuma kakak yang protes? Bukan masalah pedesnya mbak, ini rasanya aneh, kayak ada rasa pahit-pahit kimia gitu. Saya sering makan pedes, tapi nggak pernah yang kayak gini. Ini aman gak sih mbak bahannya? Kakak kalau kesini cuma mau cari ribut atau menghambat antrian, mending pergi aja deh. Lihat tuh di belakang masih ratusan orang yang ngantri. Sini minyak balikin, kalau nggak mau uangnya nggak akan dibalikin ya. Loh, kok ketus gitu? Saya kan cuma tanya baik-baik, karena perut saya langsung kerasa melilit gak wajar. Udah, gak usah banyak drama. Yang lain aja nggak ada yang komplain. Mas, ini minyak. Jangan dengerin dia cuma sirik aja sama warung saya. Awas aja ya mbak, saya bisa aja loh laporin kamu ke polisi. Lihat aja nanti. Silakan laporin aja, saya nggak takut. Dokter, tolong anak saya dok. Tadi habis makan mie viral. Itu dia langsung muntah darah dan pingsan. Mukanya biru semua dok. Suster, segera bawa ke ruang observasi. Pasang oksigen dan lakukan bilas lambung sekarang juga. Ini sudah pasien ke-20 malam ini dengan gejala yang sama. Panas hebat di lambung, sesak napas, dan luka bakar di area mulut. Kalian semua makan dari tempat yang mana sih? Iya dok, semuanya habis makan di lapak mie Nirmala di pasar malam. Saya juga ngerasa perut saya kayak disayat-sayat pisau. Panas banget sampai nggak bisa berdiri. Ini bukan sekedar keracunan makanan biasa. Ini seperti terpapar zat korosif yang keras. Saya harus lapor ke dinas kesehatan dan kepolisian sekarang juga. Ini sudah masuk kategori kejadian luar biasa. Aduh, benar-benar keterlaluan itu penjualnya. Kalau sampai saya dan anak saya kenapa-napa, saya nggak bakal tinggal diam. Dia jualan makanan atau jualan racun sih? Dokter, tolong saya. Sakit karena apa? Perut saya sakit setelah makan mie dari lapak Nirmala. Nirmala, mie yang ada di pasar malam itu. Iya dok, saya sudah protes tapi dia malah marah. Ini harus segera diselidiki, kalau tidak akan ada banyak korban yang berjatuhan. Iya dok, saya rencananya akan melaporkan dia.
Ayo, siapa lagi yang mau pesan? Jangan dengerin gosip di luar ya. Mie-nya aman kok. Yang sakit itu paling karena mereka belum makan nasi. Selamat malam, Mbak Nirmala. Saya minta Anda matikan kompornya dan berhenti melayani pembeli sekarang juga. Ada apa nih Pak Polisi? Bapak nggak lihat antrian saya sepanjang apa? Saya lagi cari uang halal ini, jangan diganggu dong. Kalau mau makan, antri di belakang Pak. Ini bukan masalah antri. Kami mendapat laporan dari rumah sakit bahwa lebih dari 30 orang kritis setelah makan di sini. Kami punya surat perintah untuk menyegel tempat ini dan menyita semua bahan baku Anda sebagai barang bukti. Puluhan orang kritis. Itu mah bukan salah saya. Mungkin mereka makan yang lain sebelum kesini. Jangan asal tutup lapak orang ya Pak. Saya bisa rugi jutaan rupiah malam ini. Suster dan pihak dinas kesehatan sudah dalam perjalanan ke sini untuk mengambil sampel. Anggota, segera pasang garis polisi. Mbak Nirmala, Anda harus ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan. Gak bisa gitu. Ini konspirasi ya. Kalian dibayar sama saingan bisnis saya kan buat jatuhin saya. Lepasin Pak, saya nggak salah. Jangan selesai ya Pak. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Gak usah pakai pegang-pegang segala. Sudah, ikut aja. Hasil lab forensik baru saja keluar. Kamu mau tahu apa yang kami temukan di dalam bumbu rahasia kamu ini? Itu cuma bumbu tambahan biar warnanya menarik Pak. Saya belinya di pasar juga kok. Jangan bohong, kami menemukan campuran pewarna tekstil dosis tinggi dan metanol. Bahkan ada kandungan pengawet yang seharusnya dipakai buat kayu dan mayat, bukan buat perut manusia. Kamu tahu nggak? Beberapa anak kecil sekarang lambungnya luka parah gara-gara racun ini. Saya nggak maksud nyakitin orang Pak. Saya cuma pengangguran yang mau sukses. Saya pakai itu karena murah banget. Kalau pakai cabai asli, saya nggak bisa beli barang-barang mewah itu Pak. Kamu mengorbankan nyawa orang demi gaya hidup mewah kamu. Kamu sadar gak? Tindakan kamu ini bisa bikin orang meninggal dunia. Saya pikir mereka cuma bakal sakit perut biasa terus sembuh. Saya nggak nyangka bakal jadi urusan polisi kayak gini. Tolong Pak, jangan dipenjara. Saya janji bakal ganti bumbunya pakai yang asli. Sudah terlambat Nirmala. Nasi sudah jadi bubur. Kamu sudah merugikan banyak orang secara sengaja demi keuntungan pribadi. Kamu harus mempertanggungjawabkan ini di pengadilan. Tolong Pak, saya nggak mau masuk penjara. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak bisa membantu karena ada banyak orang yang melaporkan kamu. Memohonlah sama orang yang sudah kamu tipu. Saudara terdakwa Nirmala, setelah mendengarkan kesaksian para korban dan melihat hasil laboratorium yang menyatakan adanya zat berbahaya secara sengaja dimasukkan ke dalam makanan, apakah ada yang ingin Anda sampaikan sebelum vonis dijatuhkan? Saya minta maaf Pak Hakim. Saya mengaku hilaf. Saya hanya ingin mengubah nasib saya yang miskin. Saya tidak ada niat membunuh siapapun Pak. Kamu tahu itu racun, tapi tetap kamu jual. Lihat anak saya, sampai sekarang dia nggak bisa makan nasi karena lambungnya rusak. Kamu harus dihukum mati. Harap tenang, berdasarkan bukti-bukti yang sah, perbuatan terdakwa terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan secara berlapis. Dengan ini memutuskan bahwa saudara Nirmala dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun tanpa remisi dan seluruh aset hasil kejahatan akan disita oleh negara untuk biaya kompensasi para korban. 10 tahun, Pak Hakim, tolong. Masa muda saya habis di sana. Semua uang dan barang-barang saya diambil juga. Terus saya punya apa lagi? Sudah, ayo ikut. Kamu seharusnya mikirin itu sebelum kasih racun ke orang lain. Ayo jalan.
10 tahun. Kemarin aku masih tidur di kasur empuk, makan di restoran mahal. Sekarang bahkan buat minum aja aku harus antri pakai gelas plastik butut ini. Kenapa jadi gini? Tas-tas mahal aku, motor baru aku, semuanya diambil polisi. Gak ada satupun teman yang datang menjenguk. Bahkan Isel pun gak kelihatan batang hidungnya. Benar kata orang, harta yang didapat dari cara haram itu kayak fata morgana, tapi pas didekati ternyata cuma mimpi buruk. Sekarang aku cuma pengangguran lagi, tapi bedanya sekarang aku di dalam penjara. Aku kangen rumah, aku kangen makan makanan yang gak bikin sakit perut. Kok panas banget ya? Padahal di luar hujan. Rasanya kayak lagi di depan kompor raksasa. Aduh, tenggorokan aku kenapa rasanya kayak ditusuk-tusuk ribuan jarum. Panas banget. Air, aku butuh air. Panas. Ini bukan air, ini api. Tolong, siapa saja tolong aku. Aduh, perutku kayak diremas-remas. Ampun, ya Allah, aku tahu aku salah. Jangan hukum aku begini. Rasanya kayak dibakar hidup-hidup di dalam. Jangan dekati aku, pergi. Aku cuma mau kaya. Aku nggak bermaksud bikin kalian cacat. Maafin aku. Panas banget. Aku gak nyangka bisa sampai kayak gini. Meskipun ini akan terjadi, tapi aku tetap gak nyangka bakalan secepat ini. Apa Nirmala baik-baik saja ya? Selamat siang Pak, saya mau tanya, kalau mau melakukan kunjungan, izinnya kemana ya? Siang, Mbak. Mbak bisa mendatangi langsung ke lapas. Nanti di sana ada polisi yang bertugas. Oh, berarti saya salah ya Pak. Ya sudah, terima kasih banyak ya Pak. Saya permisi. Mari Pak. Kamu kelihatan beda banget, Nir. Apa yang terjadi sama muka dan tangan kamu? Kata petugas, kamu sering teriak-teriak malam-malam. Setiap malam aku nggak bisa tidur, Sel. Setiap kali aku tutup mata, aku ngerasa lagi dipaksa makan mie buatan aku sendiri. Rasanya sakit banget. Lebih sakit dari apapun yang pernah aku rasain di dunia ini. Aku sudah sering ingatkan kamu dulu, tapi kamu lebih pilih tutup telinga karena kamu sudah buta sama uang. Sekarang uangnya sudah habis disita, harta kamu nggak ada yang tersisa, dan kamu juga harus menjalani hukuman ini sendirian. Benar, Sel. Dulu aku sombong, aku pikir aku hebat bisa nipu banyak orang demi gaya hidup mewah. Ternyata kejayaan itu cuma titipan yang bisa diambil dengan cara yang paling menyakitkan. Aku kangen hidup jujur walaupun susah. Penyesalan memang selalu datang terakhir, Nir. Sekarang yang bisa kamu lakukan cuma tobat dan jalani sisa hukuman kamu. Aku cuma bisa doakan semoga penderitaan kamu berkurang. Makasih ya, Sel. Kamu masih mau datang lihat aku. Tolong kasih tahu orang-orang di luar, jangan pernah ikuti jalan aku ya. Jangan pernah cari untung dengan cara nyakitin orang lain, karena azab itu beneran ada dan itu jauh lebih pedih dari penjara manapun. Iya, aku lupa ngasih ke ibu surat edarannya. Intinya disuruh bayar sekarang, karena kalau belum bayar aku disuruh nunggu di luar kelas, Bu. Aduh, ada-ada aja sih sekolah tuh. Emang berapa biayanya? 500.000. 500.000 Lala? Buat apa uang sebanyak itu? Ya, itu biaya prakteknya, Bu. Semua murid juga bayar. Semua murid juga bayar segitu, bukan aku doang. Harus ada ya buangnya. Masa aku doang yang gak ikut praktek?
Ini bekalnya jangan lupa nanti dimakan ya. Awas, jangan kebanyakan jajan yang aneh-aneh. Iya Bu, iya. Nih uangnya, dipakai baik-baik. Ibu capek nyari duit, jangan dihambur-hamburin. Bu, Lala boleh minta sesuatu nggak? Minta apa lagi, Nak? Tas Lala udah jelek Bu, udah pudar. Resletingnya juga sering nyangkut. Teman-teman Lala tasnya bagus-bagus semua. Boleh nggak kalau aku mau tas baru? Wah, tasnya masih bagus kok. Itu kan baru ibu beliin pas tahun lalu. Masa udah jelek? Tapi Bu, Lala malu. Di sekolah semuanya pada kelihatan keren. Lala doang yang masih pakai tas butut kayak gini. Ibu nggak ngerti sih rasanya jadi Lala. Lala, jangan ngomong gitu sama ibu. Hidup kita memang sederhana, tapi bukan berarti ibu nggak peduli sama kamu. Tapi Bu, apa salahnya kalau aku minta dibeliin tas baru? Aku tuh pengen kayak teman-teman aku. Kamu harus belajar bersyukur. Jangan suka bandingin hidup kamu sama orang lain. Ibu nyari duit buat sekolah kamu loh, bukan buat nurutin gengsi. Hah, terserah Ibu deh. Ibu emang gak pernah ngerti perasaan Lala. Lala, ingat kata ibu tadi, jangan jajan sembarangan. Uangnya dipakai beli makanan yang kenyang. Ya ampun, sekarang anakku udah ABG, jadi mulai berani minta ini itu. Tapi aku nggak boleh nurutin semua keinginannya, nanti malah manja. Lihat jam aku deh, bagus kan? Ini baru beli kemarin loh. Buset, itu bukannya jam mahal ya? Ih, pantesan kinclong banget. Aku juga pakai, sengaja kapul sama Naila cuma beda warna aja. Serius, kalian beli jam kayak gitu buat ke sekolah? Keren sih, belum pernah ada yang make. Mana harganya juga mahal banget. Pasti anak-anak yang lain bakal kaget kalau kalian tahu pakai jam tangan mewah ini. Iya, kita emang sengaja pakai jam tangan ini pas ke sekolah, soalnya biar kelihatan beda. Karena nggak asik banget nggak sih kalau ke sekolah tampilannya biasa aja? Iya bener banget, pokoknya penampilan itu penting walaupun masih anak sekolah. Pantas aja kalian selalu jadi pusat perhatian. Kalau aku punya jam kayak gitu, tiap hari pasti aku pamerin juga. Tuh kan, mereka aja bisa pamer barang mewah ke sekolah. Aku kapan bisa kayak mereka? Makanya mulai sekarang kalian juga harus bisa tampil mewah ke sekolah, biar banyak yang kagum. Kalian kan tahu sendiri, sekarang tuh biar dihargain orang lain pasti dinilai dari penampilannya dulu. Iya bener, kalau penampilan kita kucel dan gak punya sesuatu yang menarik, pasti gak bakal ada yang mau deketin. Iya juga sih. Bener apa yang mereka ngomongin, relate banget sama aku yang gak bisa tampil mewah, jadi gak ada yang mau deketin. Pokoknya aku harus lakuin sesuatu, aku harus bisa menyaingi mereka. Enak ya hidup orang-orang, tinggal minta doang bisa langsung dikabulin. Sedangkan aku minta dibeliin tas baru aja malah diceramahin. Padahal mereka juga sama-sama anak sekolah, tapi kenapa mereka udah bisa tampil mewah sampai pamer jam tangan mahal? Kok rasanya beda jauh banget ya sama hidup aku? Kalau aku kelihatan biasa terus, ya aku juga bakal diinjak-injak terus. Aku bakal ngumpulin uang sebanyak-banyaknya biar bisa ngubah penampilan aku. Pokoknya aku harus beli barang mahal biar bisa dipamerin ke yang lain. Terus aku bisa tampil paling mewah ya di sekolah. Bu Dewi, aku mau ngomong sebentar boleh? Kenapa Lala? Ini Bu, uangnya ketinggalan di rumah. Tadi buru-buru banget pas berangkat. Hah? Terus itu makanannya gimana? Aku janji besok bakal aku bayar. Aku nggak enak banget sebenarnya. Boleh nggak kalau aku ngutang dulu Bu? Waduh, masa ngutang sih? Tapi kamu beneran nggak besok dibayar? Iya Bu, aku janji. Aku nggak mungkin bohong sama Bu Dewi. Please, boleh ya? Aku ngutang dulu. Ya udah, Ibu catat dulu ya. Lain kali sebelum makan dicek dulu uangnya, biar nggak jadi kebiasaan. Masa masih sekolah udah ngutang? Iya ya, makasih banyak ya Bu. Aku bakal tabung uangnya buat beli barang yang bisa aku pamerin ke sekolah. Kalau jajan, ya tinggal ngutang aja. Duh, mana ya? Kenapa? Kok belum jalan?
Aku tadi nyari surat dari sekolah buat dikasih ke ibu, tapi lupa naruhnya di mana. Aku baru ingat di sekolah itu ada ujian praktek, aku harus bayar, Bu. Praktik apa lagi sih? Kok baru ngomong sekarang? Iya, aku lupa ngasih ke ibu surat edarannya. Intinya disuruh bayar sekarang, karena kalau belum bayar aku disuruh nunggu di luar kelas, Bu. Aduh, ada-ada aja sih sekolah tuh. Emang berapa biayanya? 500.000. 500.000, Lala? Buat apa uang sebanyak itu? Ya, itu biaya prakteknya, Bu. Semua murid juga bayar. Semua murid juga bayar segitu, bukan aku doang. Harus ada ya bu uangnya. Masa aku doang yang gak ikut praktek? Ya udah, Ibu ambilin uangnya dulu. Ternyata segampang itu ngibulin ibu. Nanti uangnya mau aku pakai buat beli tas mahal biar aku bisa tampil mewah kayak yang lain. Uangnya dijaga baik-baik loh, awas hilang. Pas nyampe langsung dibayar aja ke TU, jangan ditunda-tunda. Iya bu, aku jalan dulu. Bu Sari. Iya Lala, kenapa? Kok mukanya kayak abis nangis? Aku lagi ada masalah. Kira-kira Bu Sari mau bantu aku nggak? Ada apa? Kamu sakit? Bukan, ini soal sekolah. Aku butuh bantuan, Bu. Bantuan apa toh? Aku ada praktek hari ini, tapi biayanya belum kebayar. Uangnya ketinggalan di rumah. Terus? Kalau aku nggak bayar hari ini, aku nggak boleh ikut ujian praktek. Katanya bisa nggak naik kelas. Aku takut bu. Bisa nggak Bu Sari bantu aku dulu? Besok aku ganti kok, karena ini uangnya ketinggalan. Emang butuh berapa? 300.000. Waduh, 300.000. Duh, gede banget lagi itu. Orang tua kamu tahu. Aku nggak bisa bilang ke ibu aku, soalnya nanti aku bakal dimarahin kalau teledor. Please Bu Sari, tolongin aku, nanti aku ganti uangnya. Ini Ibu pinjemin, tapi biar gak lupa, Ibu catat dulu aja ya di buku kasbon. Jangan lupa besok langsung ganti, soalnya buat modal lagi uangnya. Makasih banyak Bu. Akhirnya uangku banyak. Nanti pulang sekolah tinggal eksekusi deh. Kak, yang ini harganya berapa? Yang itu 600.000 deh. Itu model terbaru dan lagi hits juga modelnya. Pantes lagi hits, orang harganya juga mahal, tapi kualitasnya kelihatan beda sih, nggak kayak tas ratusan ribuan. Iya betul sekali deh, cocok banget loh kalau dipakai ke sekolah. Kebetulan emang belum banyak yang punya karena masih produk baru. Pasti nanti kamu jadi pusat perhatian kalau pakai tas itu. Wah, itu emang kemauan aku banget biar kelihatan berkelas dibanding teman-teman aku yang lain. Yaudah aku ambil deh tas yang ini. Cari kacamata apa deh? Ada yang bisa dibantu? Yang itu dong kak, yang frame-nya gede. Ini ya, kebetulan ini lagi tren kacamatanya karena jadi bikin kelihatan mahal. Wih, kalau aku pakai ini jadi kelihatan beda banget. Wah, siap bikin hias satu sekolah itu mah. Yaudah bungkus aja deh. Besok mereka bakal kaget kalau ngeliat aku bukan Lala yang dulu lagi. Aku gak sabar banget pengen ngeliat reaksi orang-orang. Tas kamu baru ya Lala? Oh, ini, iya baru. Kenapa emangnya? Bagus banget, mau gak sih? Jadi pengen beli deh. Soalnya aku suka sama warna desain tasnya.
Iya ini mahal banget. Kalau kamu mampu buat beli tasnya, ya beli aja. Kok tiba-tiba kayak ada yang beda ya dari kamu? Ganti gaya nih ceritanya. Ya iya dong, sekarang tuh udah waktunya buat upgrade diri biar nggak kampungan terus. Makanya beli beberapa barang baru, apalagi pakai kacamata gini, kelihatan keren kan? Ya elah, kacamata doang dipamerin, belum seberapa itu mah. Masih kalah mewah sama jam tangan baru aku. Masa sih? Kalau iri bilang aja kali, nggak usah ngerasa tersaingin gitu. Nanti kita buktiin aja siapa yang lebih keren di sekolah ini. Aku bakal nunjukin yang lebih mewah daripada ini. Udah, bentar lagi pelajaran mulai. Yang penting sekarang penampilan aku paling mewah di sekolah. Pola, mana uang yang kamu pinjam itu? Kok belum diganti? Oh iya, aku lupa bawa uangnya, Bu. Loh, kamu kan janji diganti hari ini. Kok malah lupa sih? Kan nempatin janji banget. Iya, namanya juga lupa, mau gimana lagi? Udah besok aja ya, kalau sekarang aku belum bisa ganti karena nggak ada uangnya. Gak bisa gitu lah. Itu uangnya mau dipakai belanja buat modal warung. Mending kamu telepon orang tua kamu deh buat nganter uang yang sekarang. Apaan sih? Kok nyuruh-nyuruh? Nggak sabaran banget jadi orang. Orang tua aku tuh sibuk kerja, nggak mungkin bisa nganter uangnya ke sini. Udah pokoknya tunggu aja, nggak mungkin nggak diganti. Ibu cuma nagih hak ibu lah. Kamu pinjam baik-baik. Ibu kan udah nolong kamu. Kok sekarang malah kamu yang nyolot? Aduh, gawat nih kalau mereka tahu aku punya utang di kantin. Aku harus bisa tutupin masalah ini deh, jangan sampai ada yang tahu. Bu, pokoknya tenang aja, besok bakal aku bawa uangnya. Tapi tolong jangan kasih tahu siapa-siapa soal ini. Udah ya, aku pergi dulu, soalnya bentar lagi bel masuk. Kok aku jadi curiga kalau dia bohong ya? Duh, semoga aja beneran diganti deh. Soalnya tuh buat ibu belanjain lagi. Abis ini aku belanja apa lagi ya? Aku harus tunjukin sesuatu lagi biar orang-orang kagum sama penampilan aku. Ini baju-baju kamu udah ibu setrika, nanti kamu masukin ke lemari. Iya, Bu. Ini tas dari mana? Kok ibu baru lihat kamu punya tas ini? Hah? Itu dikasih temen Bu, hadiah persahabatan gitu. Dia orangnya suka bagi-bagi barang yang udah nggak dipakai terus dikasih ke aku deh. Kamu yakin ini tasnya dikasih? Kelihatan masih baru loh ini, bukan kayak barang bekas. Orang juga nggak mungkin ngasih barang bekas yang udah nggak layak, Bu. Nanti dikiranya malah ngerendahin. Jadi teman yang ngasih itu dia udah termasuk orang kaya. Ibu pasti tahu lah kalau orang kaya banyak barang nggak kepake. Nah kebetulan aku dikasih tas itu sama dia. Terus ini juga hadiah. Iya, Bu, kenapa sih kepo banget? Udah jadi sentuh-sentuh barang aku. Ibu cuma heran karena sebelumnya kamu nggak punya barang-barang itu. Terus kelihatan mahal-mahal juga. Makanya ibu nanya. Tapi ini beneran dikasih kan, Nak? Ya beneran dong, Bu. Emang kenapa kalau temen aku baik? Salah ya? Ibu cuma takut kamu kenapa-napa. Jangan sampai kamu terlibat hal yang aneh-aneh. Aku nggak ngapa-ngapain, Bu. Ibu aja yang curigaan. Ya udah, kalau emang hadiah, jaga baik-baik barangnya biar gak ngecewain teman kamu itu. Hampir aja ketahuan. Nah, itu mereka. Aku mau pamerin jam tangan baru aku. Lihat deh, jam aku baru loh. Menurut kalian gimana? Bagus nggak jamnya? Serius kamu pakai smartwatch? Kok bisa sih? Itu model jam yang sering lewat iklan itu kan? Ya iya dong. Terus fiturnya juga banyak. Bisa hitung langkah, detak jantung, dan masih banyak lagi. Wah, pasti mahal tuh jamnya. Lebih mahal dari jam tangan aku sama Naila. Ya iyalah, beda jauh. Kelihatan lebih mewah juga. Jam tangan kalian mah nggak ada apa-apanya. Terlalu pasaran.
Lala, soal uang yang kamu pinjam kenapa belum diganti juga? Ibu tunggu itikat baik kamu lah. Bu, aku lagi ngobrol, bisa nanti nggak sih? Uang apa maksudnya? Dia minjem uang tapi nggak dibayar-bayar. Tiap ditagih ada terus alasannya. Bu, aku kan udah bilang jangan ngomong ke siapa-siapa. Biarin aja. Biar kamu malu nggak punya rasa tanggung jawab. Ngutang tapi nggak mau bayar, gimana toh itu? Kamu ngutang ya? Itu bukan urusan kalian. Parah banget sih kalau beneran nggak tanggung jawab. Giliran buat beli barang-barang mewah bisa. Masa buat bayar utang aja nggak bisa? Kamu diam, jangan so suci. Ada apa ini ribut-ribut? Pak, Lala punya hutang ke saya dan gak mau bayar toh Pak. Iki gimana caranya toh Pak? Itu urusan aku sama Bu Sari Pak. Urusan kamu jadi urusan sekolah kalau bikin keributan. Kamu ikut saya ke ruang guru sekarang. Sama Bu Sari juga Bu, kita selesaikan masalahnya. Sekarang kamu jelasin pelan-pelan apa yang sebenarnya terjadi. Aku pinjam uang Pak, cuma belum bisa bayar aja, bukan gak mau bayar. Tapi dia bohong terus Pak, bilangnya mau diganti, tapi selalu nyari-nyari alasan tiap ditagih. Sedangkan dia pamer barang mahal ke teman-temannya, itu aneh Pak menurut saya. Aku juga belum ada uangnya Bu, aku kan masih sekolah. Jangan muter-muter, nominalnya berapa? Totalnya 500.000 Pak. Itu belum termasuk yang kecil-kecil tiap istirahat. Hah? Kok jadi segitu? Kamu pikir jajan kamu tiap hari gratis? Cukup, kalau kamu nggak bisa bertanggung jawab, orang tua kamu harus tahu. Jangan hubungi ibu aku Pak, tolong. Ini harus diselesaikan karena utangnya terlalu besar untuk anak di bangku sekolah. Biar gak jadi kebiasaan. Pak, aku janji nanti aku bayar utangnya. Aduh. Bu, ini saya bayar semua hutang anak saya. Jujur saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan anak saya ini. Iya Bu, sebenarnya saya juga pengen jelasin aja karena nominalnya gak sedikit. Lain kali kalau anak saya ngutang jangan dikasih ya Bu, apapun itu alasannya. Karena saya juga gak nyangka dia berani bohong kayak gitu. Iya Bu, saya juga sampai ketipu sama cara dia ngerayu, ternyata bohong. Tapi alhamdulillah sekarang saya lega karena akhirnya beres semua masalah utangnya. Pantesan barangnya mahal-mahal, ternyata ngutang. Tuh, kamu diomongin teman-teman kamu. Emang kamu gak malu, ha? Bisa-bisanya bohongin orang tua, bikin ibu malu tahu nggak? Malu, justru aku yang malu Bu. Semua orang ngeliatin aku sekarang. Maaf Bu, lalu juga masih punya catatan hutang di saya. Tiap istirahat ngutang makan. Masih ada lagi? Nggak banyak sih Bu, udah saya hitung dan totalnya cuma 200.000. Salah, ibu kasih kamu uang jajan tiap hari loh. Kamu kemanain sih uangnya? Kenapa utang kamu sebanyak ini di kantin? Ibu nggak ngerti, aku capek jadi anak yang kelihatan miskin. Hidup sederhana itu bukan aib. Tapi aku nggak mau hidup kayak gitu. Aku mau kayak mereka. Kok ini kenapa? Kok berat banget? Bu, ini tangan aku kenapa Bu? Itu beban dari semua kebohongan kamu lah. Dari hutang yang kamu anggap sepele, azab itu nyata. Aku gak mau, kamu kena ajab. Tolong aku Bu, tolong. Aku salah, aku nyesel rela ngutang cuma demi tampil mewah. Aku nyesel.